Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 9, dalam hal ini kami akan menyampaikan presentasi kami atau materi kami tentang metode dirosati. Anggota-anggota kami yang pertama yakni Rio Ardian dengan NIM T 2019-1309, kemudian Muhammad Soleh Bagus Prastio NIM T 2019-1327, kemudian ada Arifatul Azizah dengan NIM T 2019-1340, dan yang terakhir ada Emiliano Izasi Arnema dengan NIM T 2019-1426. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai metode dirosati. Yang pertama mengenai sejarah, kemudian langkah-langkah, kemudian kelebihan dan kekurangan, kemudian ada materi metode dirosati itu sendiri. Oke, baik, kita akan mulai untuk materi yang pertama yakni sejarah metode dirosati. Sejarah metode dirosati ini, penulisan dan penyusunan metode ini diawali dari keadaan salah satu organisasi masyarakat Islam yakni NU yang menjadi peluang gerak oleh metode qiraati sebelumnya. Kemudian maka daripada itu pengurus Nahdlatul Ulama meminta agar lembaga ma'arif membuat buku metode yang baru, tetapi masih dilimpahkan kepada Syura NU waktu itu yakni Kiai Haji Khotib Umar. Kemudian beliau memerintahkan agar membuat buku metode yang waktu itu belum ada, yakni metode dirosati. Kemudian dibentuklah metode dirosati. Oke, untuk pengertian metode dirosati itu sendiri adalah salah satu metode untuk belajar membaca Al-Quran yang dikembangkan oleh Ma'arif NU Jember. Dirosati adalah metode pembelajaran Al-Quran yang menggunakan buku dirosati, cara praktis belajar membaca Al-Quran, yang diterbitkan oleh tim penyusun cabang Ma'arif NU Jember, yang terdiri dari 6 jilid dan 1 buku tajwid. Dan khusus untuk jilid 6 ditambahi dengan Gharibul Quran. Oke, mungkin itu sejarah singkat mengenai metode dirosati, dan untuk selanjutnya yakni langkah-langkah metode dirosati akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode dirosati. Yang pertama, at-thariqah bil muhakah. Artinya ustadz atau ustadzah memberikan contoh bacaan yang benar, kemudian santri atau peserta didik mengikutinya. Yang kedua, at-thariqah bil musyafahah. Artinya santri atau peserta didik melihat gerak-gerik bibir ustadz-ustadzah, dan begitu pun sebaliknya, untuk mengajarkan makharijul huruf serta menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf. Yang ketiga, at-thariqah bisu'al lima qasidit taklimi. Artinya ustadz-ustadzah mengajukan pertanyaan dan kemudian santri atau peserta didik menjawab, atau ustadz-ustadzah menunjuk bagian-bagian huruf tertentu dan santri atau peserta didik membacanya. Untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode dirosati. Untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama, mengeja huruf beserta harokatnya. Kedua, memiliki buku tajwid sendiri. Ketiga, memiliki buku panduan doa-doa. Keempat, lebih praktis dari metode lain. Kelima, dibuat menjadi 6 jilid, dan buku tajwid disertai buku pedoman mengajar dirosati. Keenam, pembinaan dilakukan setiap 1 bulan sekali dan tempatnya secara bergilir.
Untuk kekurangannya itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama kurangnya media belajar, yang kedua penciptanya sudah mengeluarkan metode baru yaitu Alimna, dan yang ketiga sudah jarang lagi digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliano Izasyar Neima, NIM T2019-1426. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman terkait tentang materi-materi di Rosati. Adapun materi-materi di Rosati terdiri dari 6 jilid disertai dengan pelajaran tajwid. Jadi materi di Rosati jilid pertama itu memperkenalkan santri kepada huruf-huruf hijaiyah, baik yang bersambung ataupun tidak, yang berharokat fathah ataupun yang tidak berharokat. Untuk metode di Rosati materi yang jilid kedua itu memperkenalkan santri kepada huruf-huruf hijaiyah yang bersambung, yang berharokat fathaten, dumah, dumaten, kasroh, kasroten, serta mat, angka Arab beserta sukun. Lalu untuk metode di Rosati jilid yang ketiga, santri diperkenalkan dengan bacaan mat tobi'i yang belum diajarkan pada jilid kedua. Lalu dikenalkan juga dengan huruf hijaiyah yang mati, dan diperkenalkan dengan makhorijul huruf yang belum diajarkan pada jilid kedua, serta santri mengetahui huruf-huruf yang disukunkan dan cara membacanya. Untuk jilid yang keempat, santri diajarkan mat wajib mutasil, mat jazmul fasil, bacaan gunah, hukum nun sukun dan tanwin. Untuk di Rosati yang jilid kelima, santri diperkenalkan dengan idgham mimi atau idgham misli, ikhfa syafawi, idgham syafawi, waqaf beserta mat arid sukun dan mat iwad. Untuk jilid yang keenam, santri diajarkan pelajaran yang belum diajarkan pada jilid kelima, seperti bacaan ana, la yang dibaca pendek, serta diajarkan pula bacaan gorib, yakni bacaan-bacaan yang sulit. Contohnya tulisan majroha dibaca majriha. Lalu setelah jilid ke-6, santri juga diajarkan pelajaran tajwid, yang dimana santri diperkenalkan dengan bacaan-bacaan panjang pendeknya, serta samar tidaknya, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu materi singkat mengenai metode di Rosati. Kami dari kelompok 9 mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.